Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 3 terkait perancangan bangunan gedung tahan gempa ya. Jadi di sini nanti yang akan kita bahas cukup banyak. Yang pertama kita bahas dulu tentang periode fundamental bangunan. Jadi setiap struktur itu punya periodenya dia sendiri gitu, yang itu harus di-define karena kaitannya dengan kekakuannya dia sebagai struktur. Oke, dari 1726/2019 SNI itu ditentukan untuk menghitung periode fundamental bisa digunakan persamaan ini. Jadi bisa dihitung dulu TA sama dengan CT kali HN pangkat X ya, di mana HN adalah ketinggian struktur, kemudian CT-nya bisa diambil dari tabel 18 ini, kemudian X-nya bisa diambil dari sini. Ini tergantung struktur mana punyanya kita gitu. Misalkan rangka beton memikul momen ya berarti yang diambil ini 0,0466, kemudian X-nya 0,9. Nanti akan didapatkan nilai TA, kemudian itu sebagai batas bawah ya. TA itu sebagai batas bawah di sini. Ini analoginya seperti ini. Jadi ada hitungan TA, kemudian untuk batas atas kita punya CUTA. CUTA itu TA-nya yang tadi dikalikan dengan nilai CU ini. Nah, ini harus dicari nilai SD1-nya dulu. Ini nanti kita akan bahas. SD1 didapatkan dari perhitungan seismiknya. Nanti akan mempunyai nilai SD1. Dari nilai SD1 yang kita dapatkan, kita bisa mendefine CU mana yang masuk untuk struktur kita. Jadi setelah dapatkan nilai CU, kemudian kita bisa hitung CUTA. Nah, jadi TA ini batas bawah, CUTA ini batas atas. Kalau misalkan kita pakai pemodelan dengan komputer, itu hitungannya kan lebih akurat. Lebih akurat, sehingga kita notasikan di sini sebagai TC gitu. Kalau TC itu nilainya kurang dari TA, maka kita pakai periodenya adalah TA. Kalau kita mendapatkan nilai TC itu di antara TA dan CUTA, yaitu berarti nilai periode yang kita pakai. Kalau kita mendapatkan nilai TC itu di atasnya dari CUTA, jadi CUTA-nya itu masih lebih kecil daripada TC, hitungan periode dari komputer, itu kita pakai CUTA. Jadi TA dan CUTA ini adalah batasnya. TA batas bawah, CUTA batas atas. Ini ya, jadi misalkan TC itu lebih dari TA kali CU atau CUTA, maka digunakan T-nya adalah CUTA. Kalau kurang dari TA, maka digunakan TA. Kalau sudah di antaranya, maka T-nya adalah TC itu tadi. Itu untuk periode. Ini saya kenalkan dulu periode teori-teorinya ya. Kalau kita praktekkan di sini, ini kita run dulu. Untuk nilai periode kita bisa lihat di display show table ya, yang pertama. Ini cara pertama. Kita masuk ke structure output, modal information, kemudian periods and frequencies. Kita pilih ini modal saja. Oke. Nah, period pertama adalah 1,6. Ini TC-nya. 1,6 ini TC-nya. Itu atau juga bisa dengan cara seperti ini, show deform shape. Kemudian kita pilih modal, mode-nya 1, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul T-nya 1,6. Ini adalah periode hasil hitungan dari komputer. Ini TC-nya, kemudian silakan dibandingkan dengan nilai TA dan CUTA tadi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke input beban ADL dan LL ya. Kalau sebelumnya sudah dihitung beban additional dead load-nya ya, yang di pertemuan 1 sudah dihitung. Yang ini, kemudian beban LL-nya juga sudah ditentukan untuk rumah sakit dan lain sebagainya, sudah diambil dari sini. Ini. Nah, selanjutnya kita input ke SAP-nya. Ini kita unlock dulu. Nah, kita cek dulu di sini load pattern-nya. Nah, load pattern-nya belum terisi, jadi masih ada date, hanya date saja. Nah, kalau saya biasakan date ini tidak diganggu. Jadi date ini hanya untuk self weight-nya atau untuk berat dari beban struktur sendirinya saja. Jadi kita bikin lagi ADL, additional dead load ya maksudnya. Kemudian tipenya dia dead karena dia masih beban mati. Kemudian self weight-nya kita isikan 0 karena self weight multiplier-nya yang beban sendirinya sudah include di dead tadi. Jadi untuk ADL kita nolkan.
Kemudian di sini add new load pattern. Kemudian kita buat yang live load. Ini kita ganti live. Kemudian add new load pattern. Kemudian kita buat beban gempa di sini. Atau nanti saja. Jadi kita buat ini beban gravitasi dulu ya. ADL, DET, dan LL. Seperti ini. Oke. Kita cek kembali. Oke, sudah terisi ya. Nah, selanjutnya, jadi beban-beban ini kan letaknya ada di plat ya. Jadi ada beban yang di plat dan kebetulan ada beban yang di atas balok. Misalkan yang di atas balok itu beban dinding. Gitu. Oke, kita input ini kita buat dua seperti ini supaya terlihat. Jadi ini adalah di lantai yang paling atas ya. Ini kalau saya klik di sini, ini yang highlight biru itu di paling atas. Nah, itu ya terlihat ya. Kemudian kalau ini saya pindah di lantai 0, elevasi 0. Nah, ini yang di highlight biru adalah yang di elevasi 0. Saya naikkan lagi, dia naik. Naikkan lagi, dia naik. Naik, 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 dan seterusnya. Jadi, ini mengikuti. Kita mulai dari lantai yang kedua dulu. Kita select semuanya. Ini kita munculkan saja fill. Oke. Seperti ini kita pilih semuanya. Saya asumsikan setiap lantai sama ya. Kecuali untuk atap. Jadi untuk lantai bangunan sama. Jadi ini saya berhenti di sini karena di sini sudah atap. Oke, berikutnya kita assign, kemudian area load, uniform to frame. Jadi supaya beban-beban yang ditanggung oleh plat ini nanti disalurkan di balok-balok yang ada di tepi pada slabnya. Kemudian kita pilih ADL, ini two way. Kemudian ini silakan disesuaikan ya. Silakan disesuaikan dengan hasil hitungan ADL yang diperoleh hasil hitungan kemarin per meter perseginya berapa. Ini saya isikan 2,54 gitu. Tapi ini hasil hitungan saya. Silakan nanti dicek sendiri ADL masing-masing berapa. Kemudian untuk ini kan hilang ya yang diselect. Ini sudah masuk. Nah, sekarang supaya tidak pilih satu-satu lagi kita bisa gunakan ini get preview selection. Nah, ini akan terpilih yang tadinya dipilih. Kemudian assign area load kita ubah menjadi LL. Nah, di sini untuk live load-nya untuk rumah sakit kita inputkan 2,87. Kemudian ini kita asumsikan ruang operasi 2,87. Oke. Nah, sudah. Jadi di sini sudah selesai kita inputkan beban ADL dan LL. Untuk mengeceknya, jadi kita tunjuk satu lantai ya. Misalkan ini di lantai yang di sini ya, elevasi ini. Kemudian ini kita klik kanan bagian platnya. Nah, cek di loads apakah sudah benar inputnya. Di sini ADL 2,54 arah gravity two way. LL 2,87 arah gravity two way. Benar ya? Oke. Nah, berikutnya kita input beban-beban dinding ya. Beban dinding berarti dinding bata. Dinding bata ada di sekeliling bangunan. Ini kita select dari lantai 1 sampai lantai yang masih ada dindingnya gitu. Jadi di atap tidak ada karena di atap diasumsikan tidak ada dindingnya ya di gambar kemarin.
Oke. Oke, untuk dinding kita asumsikan dia sebagai ADL juga, tapi karena ini frame ya, jadi kita masuk ke frame load, kemudian distributed karena kita asumsikan dia bebannya merata, ADL sudah betul, loadnya direction gravity, load type-nya force. Nah, kemudian kita masukkan di sini, ini saya gunakan satuan kilogram meter saja supaya lebih mudah. Ini kita inputkan di sini, tinggi dinding adalah 4 meter. Tapi karena di setinggi 4 meter itu ada balok-baloknya, jadi kita asumsikan tinggi dindingnya hanya 3,5 meter saja. Jadi 250 kg per meter persegi dikalikan dengan 3,5. Nah, didapatkan nilai 875 kg per meter. Nah, oke. Jadi seperti ini view-nya untuk pembebanan dindingnya. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya ini sudah masuk semua beban ADL dan LL. Sekarang masuk ke mass source. Untuk mass source ini asumsinya adalah massa yang nantinya akan digoyang oleh gempa. Jadi ketika gempa ya, jadi analoginya seperti ini. Jadi misalkan saya punya beberapa lantai. Ini lantai 1, ini lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Jadi sebenarnya struktur mau seperti apapun diasumsikan itu kita bisa menggunakan analogi seperti ini. Jadi semua kolom dikumpulkan itu menjadi satu batang ini, kolom lantai 2 dikumpulkan semua jadi ini. Begitu juga untuk massa satu lantai bangunan itu dikumpulkan jadi satu bandul ini. Jadi kita bisa analogikan struktur itu menjadi sistem seperti ini. Jadi semua kolom dikumpulkan jadi satu batang, kemudian satu lantai bangunan, balok, pelat, dan beban-beban itu dikumpulkan dari satu lingkaran ini, satu bandul. Begitu sampai lantai paling atas kita bisa analogikan seperti ini. Jadi ketika digoyang gempa, maka dia akan bergoyang ya. Ini akan seperti ini ya. Nah, gambarannya kan seperti itu. Nah, besarnya bandul ini, isinya bandul ini, itu kan isinya ada beban mati berat sendiri, kemudian additional dead load, dan ada LL. Untuk dead load dan additional dead load itu kan permanen. Jadi dua ini 100% akan digoyang gempa. Sedangkan LL, asumsinya ketika beban gempa terjadi, maka asumsinya bangunan itu tidak terisi full ya, karena beberapa orang akan melarikan diri, jadi kita asumsikan dia sebesar 30%. Gitu. Nah, ini yang akan kita input ke dalam mass source. Jadi kita kembali ke sini, kita define mass source. Ini sudah ada, jadi kita modify saja. Di sini, ini kita tambahkan specific load pattern. Ini kan sudah ada elemen self mass, ada self mass ya. Jadi untuk dead tadi kan kita sudah kelompokkan untuk dead ini kita pakai untuk save width. Jadi kita sudah tidak input lagi kalau ini dicentang. Kalau ini tidak dicentang, kita input dead-nya. Tapi karena ini dicentang, jadi save mass-nya sudah dihitung di sini, maka dead-nya tidak kita add. Yang kita add adalah ADL di sini 1, kemudian LL-nya 0,3. Begitu ya. Jadi kalau ini kita hilangkan, maka dead-nya harus di-input di sini. Tapi kalau ini kita centang, dead-nya tidak perlu. Jadi hanya ADL dan LL saja. Oke, mass source sudah masuk. Kemudian kita input beban seismik yang isinya kita buat statik dan response spektrum. Nah, di sini kita buat dulu beban seismiknya. Di sini kita buat menjadi dua macam. Kita balik lagi ke load pattern. Kemudian kita buat quake ya, quake arah X ya. Karena ini bangunan ini arah X dan Y, jadi kita harus buat dua. Quake X S ini notasi untuk statik, kemudian ini saya ganti ke quick. Add new, kemudian ini kita bikin lagi yang arah Y statik, kemudian X yang RS response spectrum,
ini Y yang respon spektrum. Jadi kita punya dua macam beban gempa. Kemudian untuk koefisien-koefisien gempanya bisa digunakan aplikasi dari PU yaitu RSA binary, ini namanya Pusgen, dari Pusgen. Nanti saya share di Classroom ya. Jadi atau bisa juga di-download dari websitenya PU. Ini kita bisa langsung klik kota yang kita cari, misalkan Makassar. Nanti akan mengikuti untuk bujur lintangnya. Kemudian klik hitung. Nah, hasilnya adalah ini. Kemudian kita pilih jenis tanahnya. Kalau tanah sedang, tinggal pilih tanah sedang. Kalau tanah lunak, tinggal pilih tanah lunak. Gitu. Jadi kita pilih tanah sedang dulu misalkan. Nah, kita akan dapatkan nilai-nilai PGA, PGAM, SS, S1, dan TL. Kemudian kita bisa mengambil datanya dengan klik ini, Save Grab and Text. Nah, ini misalkan kita save di di sini ya. Ini jenis filenya TXT. Jadi data rinci berdasarkan ini tadi yang kita pilih. Kemudian kita bisa otomatis menyimpan grafik ininya, respon spektrumnya. Nah, sekarang kita buka ke file yang tadi. Oke, saya salah save sepertinya. Ya, ini. Oke. Nah, ini adalah hasil hitungan yang tadi ya. Jadi untuk kota Makassar, longitude latitude-nya di sini, kemudian klasitudenya tanah sedang. Nah, kita akan gunakan angka-angka ini nanti. Oke, untuk input yang pertama, kita inputkan dulu beban seismiknya ya, define. Kemudian load pattern masih. Kemudian untuk statik yang ini ya, jadi statik kita input di sini. Ini arah X. Kemudian kita masukkan IBC 2012. Modify. Kemudian untuk yang Y juga modify. Nah, sekarang kita masukkan yang X dulu. Kita modify lateral load pattern. Global X sudah benar. Kemudian time period-nya ini supaya mudah saya gunakan program calculation. Jadi nanti programnya yang menghitung atau bisa juga misalkan tadi harus dicek dulu ya. Ini karena saya tidak ngecek CUTA-nya. Tapi nanti cek dulu apakah dia lebih dari CUTA atau kurang dari TA, nanti bisa diinput di sini. T yang dipakai berapa? Kalau tadi kan 1,6, jadi saya pakai di sini 1,6 gitu misalkan. 1,69 ya tadi kalau tidak salah. Nah, itu kita pakai input di sini sesuai itu. Kemudian untuk nilai R, omega, CD, dan I itu kita inputkan dari SNI 1726 2019. Oke, ini untuk I-nya ya, IE, faktor keutamaan, karena kita rumah sakit, jadi rumah sakit ada di kategori risiko 4. Kategori risiko 4 berarti IE-nya 1,5. Jadi kita isikan di sini 1,5. Kemudian ini yang tadi klasitus ya, penjelasannya. Tanah sedang, tanah lunak, tanah keras. Nah, untuk R dan CD dan omega kita ambilkan di sini. Ini dari SNI 1726 juga. Kita cari yang sesuai dengan apa yang sedang kita kerjakan. Jadi untuk arah X, ya, untuk arah X, ini saya close dulu. Di sini ada arah X ya, ini arah X. Ke sana itu arah X, ke sana arah Y.
Yang ke arah X itu kan kita tidak ada dinding gesernya. Jadi hanya beton bertulang saja ya, kolom-kolom saja dan balok. Karena dinding gesernya kan arah Y. Yang arah X tidak ada dinding gesernya. Jadi kita masukkan yang di sini tidak ada ya. Kita masukkan yang rangka beton pemikul momen khusus. Jadi kita cari dulu di SNI. Nah, oke, di kategori C, kemudian rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Jadi untuk R-nya 8 ini ya. R-nya 8, omeganya 3, CD-nya 5,5. Jadi kita inputkan di situ load pattern tadi. Oke, ini IBC, modify lateral, kemudian ini 1,69. Ini 8, 3, 5,5, sudah cocok ya. Kemudian 1,5. Nah, SS dan S1-nya kita ambilkan dari data yang dari RSA tadi. SS-nya 0, sekian. S1-nya sekian. Kemudian long period-nya 15 detik ya. Oke, side class-nya untuk tanah sedang itu masuknya di D. Ini ya, tanah sedang itu D. Jadi A itu batuan keras, B itu batuan, C itu tanah keras, D tanah sedang, E tanah lunak. Jadi kita masukkan ke D. Terus oke. Nah, kemudian yang Y ini mirip dengan yang X, tapi perlu diperhatikan bahwa dia punya dinding geser di situ. Ini kita ubah menjadi global Y. Kemudian nilai T-nya 1,69 juga. Nah, ini akan berbeda nanti. Kita kembali ke sini. Dinding geser beton bertulang khusus. Nah, berarti 5, 2,5, 5. 5, 2,5, 5. Ininya 1,5 sama. Kemudian SS-nya S1-nya sekian. 15 dan ini D. Oke. Nah, kita sudah punya ini. Kemudian yang respons spektrum kita biarkan dulu. Ini kita okekan. Nah, sekarang yang statik sudah terbentuk ya. Kita cek kembali. Oke. Oke, masih sesuai terakhir, berarti sudah terinput. Kita masuk ke respons spektrum sekarang. Nah, respons spektrum itu kita define, kemudian function respons spektrum. Kemudian kita pilih yang IBC saja. Kemudian add new function rumah sakit ya misal. Kemudian kita masukkan nilai SS-nya di sini. Kemudian S1-nya. Long period-nya. Dan side class-nya. Oke, tinggal okekan saja. Jadi kita sudah punya function respons spektrum di sini rumah sakit. Ini kita hapus saja. Oke, selesai. Nah, sekarang kita masuk menginput beban respons spektrumnya ke load case. Nah, di load case kita edit yang RS. Quick X RS kita modify. Ini kita ganti menjadi respons spektrum. Oke, nah akan ganti seperti ini. Kemudian di sini untuk beban gempa itu kita inputkan dia tidak hanya bekerja satu arah saja, tetapi dia bekerja karena beban gempa itu kan
Kalau kita punya bangunan seperti ini ya, kemudian di sana ada arah X, di sana adalah sumbu arah Y. Apakah beban gempa itu hanya ke arah X saja? Apakah beban gempa itu hanya ke arah Y saja? Apakah hanya seperti ini? Kan tidak. Jadi seringnya adalah ke segala arah. Nah, untuk mengantisipasi itu, karena kita menghitungnya dalam dua arah, X dan Y, maka kita asumsikan ketika beban gempa itu 100% di X, kita juga harus menghitungkan 30% di Y. Gitu. Dan sebaliknya, ketika 100% Y, kita harus memperhitungkan 30% X. Begitu. Jadi ini berlaku untuk yang statik maupun yang RS. Nah, sekarang kita input ke keduanya. Oke, kita masuk ke respon spektrum yang arah X dulu. Untuk notasinya, 1 itu mengindikasikan ke X, 2 itu Y, 3 itu Z. Jadi kita inputkan dulu U1, betul ya, arah X ya, X, ini U1. Kemudian di sini adalah kita inputkan gravitasi 9,81 dibagi nilai R-nya. Jadi untuk R yang arah X tadi kan 8 ya. Dikalikan IE-nya 1,5. Seperti itu. Kemudian yang X itu kan mengandung 30% Y. Jadi kita inputkan yang U2 itu sebesar ini dibagi 3. 30% kan seperti itu ya kira-kira. Atau kita kalikan 0,3. Oke, seperti itu. Kemudian yang Y serupa. Jadi kita ubah dulu menjadi respon spektrum. Kita mulai dulu dari U2. Ini 9,81 dibaginya 5 ya tadi ya. Karena dinding geser 5, 2,5, 5. Jadi kita inputkan 5 dibagi 5 kali 1,5. Add, kemudian U1 itu dikali 30%-nya. Oke, nah untuk yang statik berlaku hal yang sama. Jadi kita edit juga. Quick X, modify. Nah di sini kita tambahkan quick Y yang RS ya. Yang S, quick Y yang S. Tapi ini scale-nya 0,3. Oke, kemudian begitu juga yang ini. Ini kita add yang quick X, tapi 0,3. Oke. Nah, jadi beban gempa sudah terinput di sistem, tinggal kita masukkan ke bangunan nantinya. Oke, untuk ini KDS ya, ada istilah KDS di SNI 1726, ini akan kita pakai terus nanti sampai ke belakang, karena untuk masing-masing kategori desain seismik akan ada implikasi yang berbeda nanti. Jadi kalau kita lihat di sini SDS-nya 0,24 ya. Nah, SDS 0,24 itu posisinya ada di sini. Posisinya ada di sini. Kemudian kategori resikonya 4, jadi masuknya C, KDSC. Kemudian SD1-nya 0,17. Ini kalau kita input di sini 0,17 itu masuknya di yang sini, SD1. Itu masuknya kategori risiko 4, berarti KDS-nya D. Nah, itu kita ambil yang D, karena ini C dan D lebih kritis yang D, maka kita ambil yang D. Jadi ke belakang nanti, untuk semua implikasi perhitungan struktur, maka yang dipakai adalah KDSD, karena lebih tinggi. Nah, tahap berikutnya adalah membuat kombinasi beban ya. Kombinasi beban yang harus dibuat adalah sebanyak ini. Jadi, ini dibagi dua karena memang fungsinya berbeda. Yang di sini adalah untuk fungsi beban ultimate, kemudian yang di sini untuk fungsi beban servis. Beban ultimate karena dia ada pengalih faktor bebannya. Jadi nanti dibuat sebanyak ini, dan ini harus dipecah lagi karena di sini ada EV dan EH, di mana EV adalah isinya 0,2 kali SDS dan kali D. Kemudian yang EH nanti isinya rho kali beban gempanya.
Kemudian untuk row, SDS sudah tahu ya, SDS tadi kan dari sini, SDS, nilai SDS. Kemudian untuk row itu kita asumsikan 1,3 karena dia kategori desain seismiknya D. Untuk desain seismik D sampai F, faktor redundansinya adalah sebesar 1,3. Begitu. Jadi angka row-nya kita ambil 1,3. Oke, kita coba membuat kombinasi bebannya. Kita masuk ke define, load combination, add new combo. Nah, kemudian kita bikin di sini. 1,4 DL berarti kita masukkan date-nya 1,4, add ADL-nya karena ini date juga 1,4. Oke. Berikutnya 1,2 DL plus 1,6 LL. Oke, ini 1,2. Kemudian live load-nya 1,6. Seperti itu, dan seterusnya silakan diteruskan sampai terbentuk yang lain. Kemudian ini saya contohkan yang ini saja. Yang bagian nomor 6 itu berarti 1,2 D EV EHL. Oke. 1,2 D EV EHL. Jadi kita inputkan di sini date-nya 1,2. Kemudian EV itu terdiri dari 0,2 kali SDS kali D. Nah, sekarang kita lihat 0,2 kali SDS itu 0,2 kali SDS ya. SDS-nya 0,2461. Nah, kita inputkan di sini. Karena date ini tidak bisa ditambah ya, jadi ini kita tambahkan. Kita tidak bisa menginput dua nama yang sama di sini, jadi kita tambahkan di sini 0,2 kali itu tadi. Oke. Terus kita bisa klik modify. Oke. Nah, ini supaya tidak menghitung lagi, copy saja ke ADL modify. Nah, ini sudah terinclude di sini untuk EV-nya. Sekarang EH-nya. Nah, ini kita harus membuat dua arah. Jadi kita berikan notasi ini X statik gitu ya notasinya. Jadi kita input yang statik X. Ini besarnya 1,3. Modify. Kemudian harusnya add ya. Maaf. Ini ADL saya kembalikan. Kemudian left load 1 kali. Jadi isinya kita cek kembali, 1,2 DL tadi, isinya date dan ADL. Kemudian EV tadi 0,2 kali SDS sudah di-include-kan di sini. Kemudian EH pengalinya 1,3 di sini. Kemudian L yang ini. Oke, ini baru arah X untuk statik. Kita harus buat juga ini yang arah Y. Kita tulis ulang ya. 1,2 DL, EV, EH, LL, ini arah Y, statik. Jadi kita ganti ini menjadi Y statik. Oke, nah berikutnya, ini supaya sama. Oke, berikutnya kita harus membuat yang respon spektrum juga. Jadi kita copy kembali. 1,2 DL plus EV plus EH plus LL. Ini arah X, kemudian ini respon spektrum. Nah, untuk quark X-nya kita ganti ke respon spektrum. Modify, oke. Sekarang yang Y 1,2 DL plus EV plus EH plus LL arah Y RS. Kita ganti menjadi YRS.
Oke, nah dan seterusnya silakan dilanjutkan sampai semua yang ada di sini itu bisa dibuat di SAP. Yang ini juga harus dibuat karena ini nanti untuk mendetek lendutan ya. Oke, saya okekan di sini. Selanjutnya bisa di-run untuk mengecek apakah sudah terintegrasi atau belum. Oke, di sini sudah selesai ya. Kalau mau cek performa, kembali lagi kita harus ngecek di sini, analyze, Solas run detail, kita cek apakah ada warning. Oke, tidak ada, jadi sudah diselesaikan dengan baik. Nah, step berikutnya kita bisa unlock dulu. Jadi di sini untuk diafragma kita harus mengidentifikasi diafragma tiap pelatnya ya. Jadi untuk pelat-pelat lantai kita asumsikan itu sebagai diafragma. Di sini ada batasan untuk kondisi diafragma kaku. Itu dapat diasumsikan sebagai diafragma kaku apabila tidak ada ketidakberaturan horizontal. Nah, apa itu ketidakberaturan horizontal nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, tapi di sini kita asumsikan dulu dia seperti ini saja. Kalau untuk meng-define secara kaku, kita tinggal pilih seperti ini. Kemudian assign, join, constraint. Di sini define join constraint. Ini kita pilih diafragma, add new constraint. Ini kita bisa assign add setiap elevasi Z ya. Berikutnya kita okekan, nanti dia akan otomatis terdefine sebagai diafragma kaku untuk setiap plat lantai bangunan ya. Jadi nanti setiap lantai bangunan itu bergeraknya bersama. Gitu. Oke, cukup sekian untuk pertemuan ketiga ini. Silahkan dikerjakan untuk perancangan bangunannya. Saya Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.